Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di video kali ini kita akan membahas mengenai keyframe. Apa itu keyframe? Keyframe dalam dunia editing bisa dikatakan sebagai tanda awal pergerakan atau perpindahan ya dari tempat satu ke tempat lainnya, seperti itu. Jadi bisa dibilang keyframe itu adalah patokan yang menandakan awal suatu pergerakan hingga akhir pergerakan ya. Sebenarnya artian keyframe itu luas di dalam dunia editing, tetapi simpelnya seperti itu. Daripada harus menjelaskan yang lebih rumit lagi, mending memberitahukan apa yang mudah aja. Nah, di aplikasi Adobe Premiere Pro itu yang paling umum digunakan ya menurut saya itu ada dua. Yang pertama jenis keyframe linear dan yang kedua jenis keyframe bezier. Nah, kedua keyframe ini nanti akan memberikan efek pergerakan yang berbeda. Ya, seperti apa? Mari kita ilustrasikan di Adobe Premiere Pro. Di dalam aplikasi Adobe Premiere Pro, ya, kita dapat memainkan suatu keyframe itu berada pada tab Effect Controls. Di dalam aplikasi Adobe Premiere Pro, setiap ada tanda stopwatch seperti ini ya, kayak jam gini. Ini artinya bisa di keyframe-kan. Artinya bisa untuk kita pindahkan ya. Kalau misalnya posisi itu bisa kita pindahkan atau geserkan dari kiri ke kanan ataupun dari kanan kiri, atas bawah, bawah atas, seperti itu ya. Nah, kalau scale ini adalah besaran ya. Besar kecil atau suatu video. Kemudian rotasi. Nah, yang anchor point dan anti flicker kita skip karena ini udah lebih lanjut ya. Yang opacity adalah tingkat transparan seperti tadi ya. Nah, untuk menciptakan sebuah keyframe ataupun membuat sebuah keyframe itu mudah saja di aplikasi Premiere Pro. Semisalnya kita set besarannya ya. Ini untuk mereset yang tadinya berada di sebelah sini ya, agak ke kiri dikit jadi reset ke tengah. Tanda ini yang ada panah melingkar ini itu artinya reset. Ini kan tadinya scale 75. Kalau kita reset dia kembali lagi ke 100. Seperti awal, ke settingan awal, seperti itu ya. Nah, untuk membuat keyframe di aplikasi Adobe Premiere Pro ini sangat gampang sekali. Yaitu cukup dengan menekan icon stopwatch ini, maka dia langsung memberikan keyframe. Inilah yang dinamakan keyframe. Ya, tanda. Memang dia bentuknya cuman setitik seperti ini, tapi dia kalau semisalnya kita atur ya, misalnya keyframe awal itu dia ukurannya 60 lah. 60 besar footage ini ya, ataupun frame footage ini besarnya 60. Kemudian kita buat lagi keyframe kedua itu besarnya 100 seperti ukuran awal. Nah, seperti ini. Maka dia dalam proses membaca ya, ini namanya kursor video untuk membaca timeline gitu ya. Dia membaca adanya sebuah perubahan pada scale ini. Ya, yang mana pada awal dia bernilai 60, kemudian pada yang kedua bernilai 100. Maka terjadilah perubahan besaran ukuran yang tadinya 60 menjadi 100. Seperti itu. Ya. Begitu juga dengan posisi. Semisalnya dia tadinya posisinya agak di sebelah kiri. Nah, kita buat keyframe. Kita klik tanda stopwatch ini, kemudian kita atur di mana untuk keyframe keduanya. Misalnya di sini lah ya, ataupun pas dengan keyframe yang sebelumnya ini. Ini kita geser dulu. Nah, seperti ini. Kita buat keyframe kedua untuk yang posisi dengan besaran ataupun angka yang berbeda dari sebelumnya. Nah, sehingga dia posisinya kita buat berada di tengah dengan angka yang di set seperti ini. Nah, ini kursor yang warna biru ini kembali membaca adanya suatu perubahan yang tadinya hanya cuma pada scale, sekarang di posisi juga ada perubahan. yaitu keyframe 1
berada di 576 ya. Sebelah kiri berarti agak sebelah kiri. Sementara pada keyframe 2 berada di 960. Maka dalam membacanya, dia bergerak secara horizontal, agak ke sebelah kanan gerakannya ya. Tuh, seperti itu. Berbarengan dengan adanya scale. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya yang keyframe scale ini kita hapus, maka dia hanya bergerak ke sebelah kanan aja. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi antara scale dengan posisi itu merupakan kombinasi dari suatu pergerakan ya. Pergerakan scale atau skala, di bahasa Indonesianya seperti itu, pergerakan skala. Kemudian pada pergerakan posisi. Jadi skala dan posisi itu digabung, makanya terciptalah sebuah pergerakan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian jenis keyframe ya. Premiere Pro secara default, jika kita mengklik tombol ataupun mengklik icon stopwatch pada pertama kali, dia langsung membuat keyframe secara atau berjenis linear. Kalau kita merubahnya ke dalam bentuk Bezier, seperti yang sudah saya bilang tadi pada di awal video, yaitu ada dua jenis keyframe ya. Yang pertama linear dan juga Bezier. Kalau misalnya kita ingin merubah ke Bezier, semua satu ataupun beberapa yang ingin kita mau, itu kita harus klik kanan. Kemudian cari yang namanya Bezier ya. Ini auto Bezier, continuous Bezier itu lebih kurang mirip lah ya. Soalnya dia berbentuk kurva. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin lebih enak di aplikasi After Effects, aplikasi motion graphic dan juga aplikasi visual effect, bukan di aplikasi Premiere Pro ya, seperti itu. Kalau di Premiere Pro ya menurut saya itu cuman linear dan juga Bezier. Dah, itu aja. Nah, kalau misalnya kita ingin merubah ya keyframe seperti tadi, itu klik kanan dan juga cari yang namanya Bezier, kemudian pilih. Maka dia otomatis icon yang tadinya seperti belah ketupat menjadi seperti ini. Nah, ini bisa kita terapkan pada keyframe lainnya secara sekaligus ya, yaitu kita blok semuanya, kemudian kita pilih temporal interpolation menjadi Bezier. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat sekilas, dia pergerakannya seperti ini ya. Ini tadi agak lambat. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini belum kita otak-atik sama sekali. Dia bentuknya masih seperti ini. Bentuknya kurva secara default, kurva default dari bawaannya. Nah, ini kalau misalnya kita atur ya, kita bisa klik yang di ujung ini. Kita atur misalnya lebih, yang lebarnya lebih mendominasi untuk scale ya. Kemudian yang di posisinya juga lebarnya mendominasi. Nah, seperti ini misalnya contoh lah ya. Soalnya kan Bezier itu basicnya kurva. Jadi wajar saja kalau di sini terlihat melengkung-lengkung. Kalau kita bandingkan yang namanya linear, itu dia lurus. Nah, seperti ini. Nah, tapi bedanya kalau Bezier dia kurva. Gerakannya bisa dipercepat ataupun diperlambat. Nggak seperti linear yang hanya datar aja ya. Kalau kita lihat seperti ini. Ini kita rubah lagi menjadi linear. Nah, bentar, suaranya kita hapus. Nah, ini kalau kita lihat itu pergerakannya datar aja ya. Sedangkan kalau Bezier itu bisa dipercepat dan juga bisa diperlambat. Nah, tergantung dari kurva yang kita atur, tergantung dari kurva yang kita buat ya, seperti apa. Nah, ini sengaja dilebarkan supaya pergerakannya itu agak lama. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, seperti itu. Pada bagian scale, ini kita hapus dulu ya. Untuk menghapus keyframe bisa juga
melalui stopwatch ini ya, toggle animation ini kita yang tadinya aktif menjadi nggak aktif ya, kita klik OK supaya bisa kelihatan ya untuk skalanya aja. Nah, seperti yang dibilang tadi, dalam Bezier itu merupakan bentuknya kurva. Nah, ini area curam dan ini area landai. Nah, kalau misalnya ada area curam, itu merupakan tempat di mana pergerakannya cepat. Nah, kalau yang area landai itu pergerakannya lambat. Ya. Seperti ini. Nah, kalau semisalnya di area curamnya ini kita pindah ke sebelah kanan, ya, kita lihat seperti ini. Ya, ini lumayan susah kita ngaturnya. Nah, jadi untuk yang area curam itu nggak mesti di bawah ya, maksudnya tuh ke bawah seperti tadi, nggak mesti seperti ini, tapi bisa juga dia ke atas, area curamnya itu ke atas. Nah, kita lihat ya, ini area landai pergerakannya lambat, ini area curam pergerakannya cepat. Kita lihat seperti apa. Nah, iya seperti itu ya, bisa kelihatan bedanya. Nah, kalau yang tadi area curamnya itu di awal, nah gerakan awalnya itu cepat, sedangkan di akhir gerakannya itu lambat. Nah, sedangkan kalau ini itu gerakan awalnya lambat, tetapi pada akhir gerakannya itu menjadi cepat. Iya, seperti itu. Itulah yang menjadi dasar bedanya antara keyframe linear dan juga keyframe Bezier di dalam aplikasi Adobe Premiere Pro dan aplikasi editing lainnya. Kemudian setelah kita mengetahui yang namanya keyframe Bezier, ada satu keyframe lagi yang namanya hold. Keyframe hold artian dari bahasa Inggrisnya itu adalah tahan. Jadi keyframe ini memberikan gerakan secara mendadak ya. Ini misalnya kita membuat scale ataupun besarnya, pergerakan besar itu mendadak ya. Kita gunakan keyframe yang namanya keyframe hold. Nah, seperti ini. Nah, jadi pada awalnya dia tidak ada pergerakan ya, hingga kursornya ini menemui keyframe kedua, baru dia ada pergerakan. Dan pergerakannya itu mendadak. Nah, seperti ini. Pada saat dia menemui keyframe kedua, barulah dia ada pergerakan secara mendadak. Ini menjadi prinsip keyframe hold, yang artinya ditahan. Pada awalnya dia tahan terus hingga pada akhirnya ketemu di keyframe kedua, langsung merubah nilai scale-nya ini ya. Nah, setelah kita mengetahui berbagai jenis keyframe yang ada di aplikasi Adobe Premiere Pro, sekarang coba kalian latih diri ya untuk mencoba-coba bagaimana keyframe linear, Bezier dan juga hold di dalam laptop ataupun komputer kalian untuk berlatih dan juga menambah wawasan. Mungkin cukup sampai di sini dulu video untuk pembahasan keyframe. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan di tempat kalian masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.